Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, ditambahkan kesehatannya, ditambahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dan ditambahkan ilmunya, ditambahkan ketakwaannya. Pemirsa, marilah kita bahas kembali mengenai satu materi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai dinul Islam. Apa itu dinul Islam? Yaitu agama Islam. Mungkin di antara Anda sekalian masih ada yang belum memahami apa itu agama Islam. Mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan membaca suatu hadis Rasul, innal ahdallazi bainana wa bainahumus sholatu faman tarakaha faqad kafar, rawah at-Tirmizi. Yang artinya, sesungguhnya perjanjian yang mengikat antara kami dengan orang-orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir. Hadis rawah at-Tirmizi. Orang yang beriman akan melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, bukan sekedar menjalankan kewajiban agama, namun dikerjakannya dengan khusyuk dan penuh keyakinan serta tanggung jawab. Banyak orang yang mengerjakan sholat namun bukan pahala yang diperoleh, tapi kerugian. Firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil musallin allazi hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Sungguh merugi mereka yang lalai sholat. Mereka sholat namun lalai waktunya, lalai akan arti dan makna setiap bacaannya, serta lalai akan hakikat sholat. Oleh karena itu, kita harus memahami akan hakikat sholat dan makna setiap bacaan sholat, sehingga kita lebih khusyuk dan khudu dalam sholat. Rukun Islam yang ketiga yaitu adalah membayar zakat. Membayar zakat wajib hukumnya bagi setiap orang muslim yang mampu, yakni yang mempunyai harta dan hartanya sudah mencapai batas waktu dan nisabnya. Zakat terdiri dari zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah atau zakat jiwa. Mengenai kewajiban zakat, Allah berfirman, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat, infak atau sodaqoh berfungsi untuk membersihkan jiwa dan harta kita. Dalam harta yang kita peroleh terdapat hak orang lain dan hak fakir miskin. Mengeluarkan sebagian rizki di jalan Allah dalam mutlak zakat, infak atau sodaqoh merupakan syarat agar kita memperoleh kebaikan.
Karena kita belum memperoleh kebaikan jika belum menafkahkan sebagian rizki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman-Nya, lan tanalul birra hatta tanfiku mimma tuhibbun. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Kemudian menginjak pada rukun yang keempat. Rukun Islam yang keempat adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib bagi setiap orang mukallaf yang baligh dan berakal. Puasa mulai diwajibkan pada hari Senin tanggal Sa'ban tahun kedua Hijriah atau 2 tahun sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Mekah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu ketentuan yang sama sekali baru. Ibadah ini juga dilakukan oleh para nabi dan umat sebelumnya. Namun seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa dan lain-lainnya. Risalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud bahkan menjadi salah satu puasa yang dianjurkan untuk mengerjakannya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai kewajiban puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Sebagian masyarakat ada yang bingung mana yang benar. Rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat atau puasa. Urutan kedua dan ketiga di sini tidak menunjukkan prioritas atau yang utama. Bisa saja puasa rukun Islam yang ketiga adalah puasa dan keempat adalah zakat. Yang jelas seorang muslim yang mampu berzakat, berakal sehat, harus menjalankan ibadah puasa dan membayar zakat. Yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji adalah rangkaian ibadah yang dilaksanakan di kota Mekah dan sekitarnya dengan syarat dan rukun tertentu. Haji hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu secara fisik dan materi atau memiliki biaya. Mengenai kewajiban haji, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakannya atau menjalankannya ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikian 5 pilar utama bangunan agama Islam. Setiap orang yang beriman wajib menjalankan perkara-perkara tadi sesuai syarat dan rukunnya. Syahadat dan sholat, semua orang beriman bisa melakukannya, namun tidak dengan puasa. Bila ada halangan atau rukhsah seperti sakit atau dalam perjalanan, maka ia boleh tidak berpuasa. Sedangkan zakat dan haji hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mampu dalam hal materi. Kiranya sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berupaya untuk menjadi muslim sejati dengan menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi larangannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kerahmat, karomah dan hidayahnya kepada kita semua dalam upaya menjadi muslim sejati. Atas perhatian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan, dan kepada Allah lah saya memohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.